Oke guys, welcome back to Cakradivara Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Renegade Immortal episode ke-57. Seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan episode kali ini, kita review dulu episode sebelumnya di mana Wang Ling merasakan ranah niat kultivator transformasi dewa yang ada di Sekte Awan Putih hingga perlahan dia mendapatkan pemahaman tentang apa itu ranah niat. Setelah mendapatkan pemahaman tersebut, Wang Ling kembali menjalani rutinitasnya sebagai pengukir kayu hingga tanpa terasa waktu pun berlalu sudah 20 tahun lebih. Nah, di episode kali ini kita akan melihat bagaimana Wang Ling terlibat perdebatan sengit dengan sosok yang bernama Zhou Wutai, serta bagaimana Wang Ling mendapatkan pengalaman menjelajah ruang angkasa yang mempertemukannya dengan kultivator dari planet lain. Waduh, ini film kultivator apa film alien ya guys ya? Begitu bertemu dengan Zhou Wutai, Yifu bergegas menceritakan bahwa roh pelindung kelahirannya telah dirusak oleh seseorang dan ia diminta dibantu untuk membalaskan dendam kepada orang tersebut. Selesai berkata-kata, Yifu yang merupakan murid kesayangan Zhou Wutai ini kemudian mendapatkan pengobatan instan untuk memulihkan beberapa luka akibat kena serangan Wang Ling. Setelahnya Yifu menceritakan detail kejadian yang dialami mulai dari saat melakukan pengejaran terhadap Su Tao hingga akhirnya bertemu dengan Wang Ling dan mendapatkan serangan balik. Mendapatkan laporan seperti itu, Zhou Wutai lantas memastikan ulang apakah muridnya itu benar-benar baru berurusan dengan seorang kultivator yang kekuatan spiritualnya tidak terdeteksi sama sekali. Selesai mendapatkan kepastian, Zhou Wutai kemudian meminta Yifu untuk memimpin jalan dan membawanya ke tempat Wang Ling berada. Dan supaya perjalanan mereka ke tempat Wang Ling tidak memancing perhatian para warga ibu kota, Zhou Wutai pun mengajak Yifu untuk berjalan kaki seperti manusia biasa pada umumnya. Sementara Zhou Wutai dan Yifu menuju ke tempat Wang Ling, murid-murid lainnya terlihat saling berkomentar terkait sikap Zhou Wutai yang sangat memanjakan Yifu sedari kecil, di mana setiap kali ada permasalahan yang menimpanya, maka Zhou Wutai akan langsung turun tangan untuk membelanya dan membantunya balas dendam. Tidak hanya itu, para murid ini juga mulai menduga-duga bahwa seseorang yang telah berurusan dengan Yifu merupakan kultivator kuat yang kemungkinan dipesan oleh seorang musuh dari sekte lain. Kembali kepada Zhou Wutai dan Yifu, saat ini mereka berdua masih dalam perjalanan menuju kota Wang Ling, di mana selama perjalanan Yifu terlihat sangat kesal dan mendendam serta sangat ingin memberi pelajaran kepada Wang Ling. Sesaat kemudian Yifu melihat gurunya mampir ke sebuah lapak pedagang hanya untuk membelikannya sebuah permen. Permen tersebut mengingatnya pada pertemuan pertama Yifu dan Zhou Wutai yang sampai saat ini tidak pernah dilupakan oleh mereka berdua. Selesai membeli permen, Yifu dan Zhou Wutai pun melanjutkan perjalanan menuju tempat Wang Ling. Berpindah ke tempat lain, saat ini Su Tao terlihat sudah sadar dari pingsannya dan sedang dimintai keterangan oleh Wang Ling, di mana saat itu Wang Ling meminta Su Tao untuk menceritakan terkait alasan dia bisa sampai dikejar-kejar oleh Yifu. Tanpa basa-basi, Su Tao pun segera menceritakan bahwa putra mahkota Raja Selatan tidak sengaja mendapatkan harta karun bernama Yuding yang menurut aturan sekte harus diserahkan kepada pihak-pihak berwenang. Hanya saja putra mahkota termakan bujukan para pengkhianat sehingga menyebabkan dia ingin menyembunyikan harta karun tersebut untuk koleksi pribadinya. Tanpa diduga, upaya penyembunyian harta karun itu ternyata dapat diketahui oleh orang-orang dari Sekte Awan Putih dan menyebabkan Zhou Wutai turun tangan untuk menindaklanjuti masalah harta karun itu. Dengan turun tangannya Zhou Wutai, keselamatan putra mahkota Raja Selatan kini dalam bahaya besar. Terlebih lagi setelah para kultivator yang selama ini melindungi kerajaan memutuskan untuk mundur dan tidak mau berurusan dengan sosok Zhou Wutai. Dan karena tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa lagi, Su Tao pun terpaksa mendatangi Wang Ling untuk meminta bantuan.
Selesai mendengarkan penjelasan Sutao, Wang Ling kemudian memberitahukan bahwa upaya penyelamatannya terhadap Sutao merupakan bentuk balasan atas komitmennya terhadap Wang Ling selama 16 tahun terakhir. Usai mengatakan hal itu, Wang Ling segera mempersilahkan Sutao untuk pergi, sehingga Sutao pun langsung berpamitan tanpa lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada Wang Ling. Namun tepat ketika Sutao akan keluar dari toko, Wang Ling mendadak berubah pikiran dan langsung meminta Sutao untuk kembali. Bahkan Wang Ling juga memberitahukan kalau mereka berdua akan kedatangan tamu. Dan benar saja, selang beberapa detik mereka mendapatkan kunjungan dari dua orang kultivator yang tidak lain dan tidak bukan adalah Zhu Tai sendiri dan Yifu. Begitu datang, Yifu langsung memberitahukan Zhu Tai bahwa Wang Ling lah yang telah membuatnya terluka. Mendapati pemberitahuan itu, Zhu Tai tidak segera bertindak dan malah mengamati dua hasil ukiran Wang Ling yang dipajang di sebuah rak. Selesai mengamati dua ukiran itu, Zhu Tai segera menghampiri Wang Ling, duduk berhadapan dan juga menawarkan diri untuk bos minta minumnya dong bos. Menanggapi perkataan itu, Wang Ling kemudian menyodorkan minuman kepada Zhu Tai, di mana seketika minuman itu membuat Zhu Tai merasa sangat puas, terlebih lagi setelah Wang Ling memberikan semua sisa untuknya. Selesai menikmati minuman setan tersebut, Zhu Tai lantas menyampaikan kekagumannya kepada jalan kultivasi Wang Ling yang berubah menjadi manusia panah biasa demi bisa melakukan terobosan ke ranah transformasi jiwa atau transformasi dewa. Mendengar itu, Wang Ling segera membalas dengan membahas tentang jalan kultivasi yang ditempuh Zhu Tai, yakni memanfaatkan hubungan guru dan murid bersama Yifu hanya untuk menjadi makhluk panah. Mendengar respon tersebut, Zhu Tai lantas mengatakan terkait dugaannya yang terbukti benar bahwa ada calon kultivator transformasi dewa selain dirinya yang tinggal di ibu kota. Dia pun lantas mengajak Wang Ling untuk berkompetisi dan menantang siapa duluan yang bakal mencapai ranah transformasi dewa. Akan tetapi ajakan kompetisi itu langsung ditolak mentah-mentah oleh Wang Ling yang sadar betul bahwa kompetisi semacam itu hanya akan merusak semua upayanya serta membuatnya gagal menerobos ke ranah transformasi dewa. Tidak hanya menolak, Wang Ling juga menegaskan bahwa tantangan Zhu Tai itu terbilang sangat merugikan. Mendengar kata-kata Wang Ling, Zhu Tai kemudian tertawa sebentar seolah-olah sangat mengagumi jalan pikiran Wang Ling. Sesaat kemudian Zhu Tai memperkenalkan diri kepada Wang Ling, tetapi setelahnya dia tiba-tiba memprediksi bahwa Wang Ling pasti akan mencapai ranah transformasi dewa dalam waktu 100 tahun. Karena merasa sangat yakin dengan prediksinya itu, Zhu Tai lantas memberikan ucapan selamat terlebih dahulu meskipun tingkat kultivasi Wang Ling saat ini masih sangat jauh dari ranah transformasi dewa. Melihat sikap Zhu Tai seperti itu, Wang Ling tentu sangat memahami bahwa tamunya itu sedang berusaha membuatnya gagal dalam mencapai ranah transformasi dewa, di mana jika Wang Ling sampai terpengaruh oleh ucapan selamat Zhu Tai yang terlalu dini, maka hal itu bisa menyebabkan Wang Ling terkena kutukan 100 tahun dan akan membuatnya kehilangan kesempatan untuk mencapai ranah transformasi dewa. Untuk membalas perkataan Zhu Tai, Wang Ling lantas mengatakan bahwa dalam waktu 100 tahun dirinya belum pasti mencapai ranah transformasi dewa. Namun satu yang pasti, dalam 100 tahun Zhu Tai akan kehilangan muridnya yaitu Yifu jika dia berani untuk mengganggu dan mengusik Wang Ling saat mulai detik ini juga. Detik ini juga. Astagfirullah. Tanpa diduga, perkataan Wang Ling kali ini berhasil memancing emosi Zhu Tai yang seketika langsung memancarkan energi spiritual besar di dalam toko Wang Ling. Melihat raut wajah Zhu Tai menjadi marah, Sutao auto terkagum-kagum pada kekuatan seorang Wang Ling karena bisa mengintimidasi orang yang sudah membahayakan atasannya yaitu putra mahkota. Sementara Sutao terkagum-kagum, Zhu Tai justru mulai menebak-nebak bahwa Wang Ling telah melihat hubungan murid guru yang terjalin antara dirinya dengan Yifu selama bertahun-tahun.
Sesuai dengan perkiraannya, Wang Ling ternyata sangat memahami betul bahwa selama ini Zhou Wutai sengaja memanfaatkan Yifu untuk dijadikan alat yang bisa membawanya menerobos ke tahap transformasi dewa, di mana dalam metodenya Zhou Wutai akan mencurahkan kasih sayang tak terbatas kepada Yifu sebagaimana kasih sayang orang tua kepada anaknya. Tapi karena dalam metode tersebut Zhou Wutai juga perlu merasa kehilangan seorang murid, maka murid yang paling disayanginya itu pun harus dibuat meninggal dunia supaya Zhou Wutai bisa mendapatkan pemahaman tentang Tao surgawi. Dengan melihat metode yang digunakan Zhou Wutai, Wang Ling kemudian menyimpulkan bahwa domain atau ranah niat yang dimainkan Zhou Wutai nampak sangat penuh kasih sayang, padahal kenyataannya sangat kejam dan tidak berperasaan. Namun di sisi lain kekejaman tersebut juga mengandung sifat cinta sejati sehingga tidak akan mudah disadari oleh orang lain. Sementara Wang Ling membuat kesimpulan, Zhou Wutai juga diam-diam berpikir dan menilai semua respon yang diberikan Wang Ling, di mana dia kemudian menyadari bahwa respon Wang Ling kali ini tidak hanya untuk menjatuhkannya tetapi juga untuk meninggalkan jejak samar dalam pikiran Yifu. Dikarenakan metode yang dipergunakannya telah terbaca secara akurat oleh Wang Ling, Zhou Wutai lantas segera pamit undur diri. Terlebih lagi dia juga tidak bisa menemukan domain ranah niat yang dimiliki oleh Wang Ling. Sebelum pergi, Zhou Wutai meminta Su Wutao untuk menyampaikan pesan penting kepada orang-orang kerajaan supaya mereka segera menyerahkan tripod hujan ke kuil Tao dalam waktu 3 hari. Di mana jika benda itu sudah diserahkan, maka Zhou Wutai tidak akan memperpanjang masalah dengan pihak kerajaan. Usai menitip pesan, Zhou Wutai segera meninggalkan tempat Wang Ling, begitu juga dengan muridnya alias Yifu. Dalam perjalanan pulang, Yifu mendadak kepikiran dengan perkataan Wang Ling yang sempat memprediksi kapan dirinya akan meninggal. Namun sesaat kemudian Yifu diminta gurunya untuk tidak terlalu memikirkan perkataan Wang Ling dan disarankan untuk memakan saja permen yang tadi diberi. Tapi karena permen itu merupakan pemberian yang dianggap paling berharga, maka Yifu pun memutuskan untuk tidak memakannya dan justru akan disimpannya sebagai tanda kenang-kenangan. Setelah memutuskan hal tersebut, Yifu kembali melanjutkan perjalanan, sedangkan Zhou Wutai sendiri justru menatap tidak senang ke arah toko Wang Ling. Sambil memandangi toko Wang Ling, Zhou Wutai diam-diam mengakui bahwa di masa depan Wang Ling akan menjadi musuh terbesarnya dalam dunia kultivasi. Di sisi lain, Su Tao terlihat sangat takjub dengan kehebatan Wang Ling karena dia bisa membuat seorang Zhou Wutai mundur secara sukarela dan tidak memperpanjang masalah tripod hujan. Sementara itu, Wang Ling sendiri justru terlihat sangat kebingungan terkait domain ranah niat yang akan dimilikinya untuk mencapai tahap transformasi dewa. 5 tahun kemudian Wang Ling menyaksikan ayah Danyu meninggal dan ia pun pergi melayat bersama tetangga-tetangga lainnya. Melihat kepergian ayah Danyu, Wang Ling tentu jadi teringat momen kebersamaan mereka selama hidup bertetangga puluhan tahun. Namun terlepas dari hal tersebut, Wang Ling diam-diam menaruh bunga misterius di jasad ayah Danyu, di mana bunga tersebut dapat membantu memadatkan jiwa ayah Danyu supaya bisa bereinkarnasi dengan lebih mudah. Setelah memastikan jiwa ayah Danyu pergi dengan damai, Wang Ling kembali mengenang semua peristiwa yang melibatkan siklus hidup dan mati. Hingga tiba-tiba saja Wang Ling mendadak meluncur keluar angkasa dan tak sengaja membuatnya bertemu dengan seorang kultivator yang bernama Tian Yunzi yang berasal dari planet Tian Yun. Sedikit info ya, sosok Tian Yunzi ini merupakan tokoh penting yang akan sangat berpengaruh dalam perjalanan kultivasi Wang Ling, di mana nantinya dia akan berperan menjadi guru Wang Ling yang membimbing Wang Ling untuk menjadi lebih kuat. Tingkat kultivasinya sendiri itu sudah berada di puncak kekuatan dan sangat berpengalaman di alam surgawi ya guys ya. Nah, begitu bertemu Tian Yunzi, Wang Ling mendapat sedikit pujian karena ia bisa mendapatkan pemahaman tentang Tao surgawi yang cukup dalam meskipun dirinya hanya berasal dari planet Suzaku. Selain itu, Wang Ling juga diminta untuk tidak serakah dalam mendapatkan pencerahan tentang Tao surgawi mengingat tingkat kultivasinya masih berada di tahap jiwa baru lahir.
Dan karena pertemuan itu dianggap sebagai takdir baik oleh Tian Yunzi, maka Wang Ling pun dijanjikan sesuatu bahwa jika di masa depan dia bisa meninggalkan planetnya, maka dia boleh datang ke planet Tian Yun untuk menjadi murid Tian Yunzi. Setelah perkataan itu selesai disampaikan, jiwa Wang Ling langsung didorong kembali oleh Tian Yunzi hingga akhirnya dia pun kembali ke tempat asalnya. Begitu jiwanya kembali, Wang Ling kemudian tampak sangat bersyukur karena dia tidak sampai tersesat di luar angkasa hanya untuk mendapatkan pemahaman tentang Tao Surgawi. Sesaat kemudian, Wang Ling kembali menyibukkan diri dengan mengukir kayu hingga dia pun berhasil menyelesaikan ukiran tetua King Song sekaligus menerobos ke tahap puncak akhir jiwa baru lahir. Meski sudah berhasil menyelesaikan ukiran tetua King Song dan meningkatkan kultivasinya, Wang Ling masih belum bisa menemukan ranah niatnya sendiri, tetapi hal itu lantas tidak menyurutkan tekadnya untuk memasuki tahap transformasi dewa. Singkat cerita, waktu pun berlalu semakin berlalu. Saat ini, bisnis toko besi keluarga Danyu sudah semakin besar dan hal itu membuat Danyu harus memperkerjakan beberapa pegawai untuk menjalankan bisnisnya. Selain memperkerjakan beberapa pegawai, Danyu juga selalu mengajari anaknya supaya bisa mewarisi keterampilan seorang pandai besi. 6 tahun kemudian, Wang Ling sudah semakin menua dan pura-pura aja biarnya tetangga-tetangganya tuh nggak curiga gitu ya. Sedangkan anak Danyu sudah tumbuh semakin besar. Pada suatu hari, Wang Ling menyaksikan anak Danyu bertemu seorang kultivator pengembara yang kemudian merekrutnya sebagai murid untuk berjalan di dunia kultivasi. Beberapa waktu dari masa itu, Wang Ling mendapati keanehan pada hujan salju di mana ternyata salju yang turun mengandung energi berbahaya yang bisa membahayakan umat manusia di ibu kota. Selain itu, di tengah hujan salju itu juga tiba-tiba muncul guntur besar yang langsung menyambar 9 pilar hitam di ibu kota yang masih dihuni oleh makhluk abadi. Penasaran dengan berbagai keanehan itu, Wang Ling kemudian bergegas terbang ke udara dan mencari tahu penyebab energi berbahaya yang terkandung dalam salju. Begitu diperiksa, Wang Ling benar-benar dibuat terkejut ketika mengetahui bahwa dalam jarak tertentu terdapat beberapa larangan yang berasal dari kekuatan misterius. Tak mau energi berbahaya itu terus-menerus turun ke wilayah kotanya, Wang Ling kemudian mencoba menghancurkan beberapa larangan tersebut, tetapi dia malah menemukan adanya bahaya lain berupa makhluk penjaga yang ditempatkan pada larangan-larangan itu. Akhirnya ya guys ya, Wang Ling berhasil meningkatkan kultivasi ke tahap akhir jiwa baru lahir dan tinggal selangkah lagi mencapai tahap transformasi dewa. Tapi sayangnya sebelum domain ranah niatnya ditemukan, Wang Ling malah harus berhadapan dengan bahaya besar dari hujan salju yang menutupi seluruh ibu kota aliansi 4 sekte tempat dia tinggal lah ya. Nah, di episode selanjutnya kita akan mengetahui siapa dalang di balik terjadinya hujan salju berbahaya yang ternyata disebabkan oleh para kultivator dari negara lain. Kita juga akan lihat nih bagaimana Wang Ling akan dibujuk oleh Zhou Wutai untuk bergabung ke aliansi 4 sekte supaya bisa bersama-sama menyelesaikan masalah hujan salju.